yang kita dengan tema ngobras ya, ngobrol bersama saung. Jadi kita ngobrol bebas nih, cerita tentang saung, tentang pengalaman kita bikers selama kita di dunia bikers ini kan. Jadi ada beberapa nih pertanyaan mungkin dari saya sendiri, ini memperkenalkan diri nih. Saya sendiri dari Coaster Jakarta Utara, yang Power Wheel Jakarta Utara, yang juga dibilang panggilannya Kostrat. Jadi Coaster di Jakarta Utara ini, jadi ada beberapa anggota kita, ada sampai 50, dan sekarang berusia dari 2008 berarti sekitar berapa tahun ya? Ya begitu ya, berarti 2008 itu berarti 14 tahun ya, 14 tahun kita di Jakarta Utara berbentuk. Jadi ya saya juga sangat berkesan banget nih di Biker ini. Pengalaman saya yang besar itu sebenarnya tidak jauh sih, untuk cuma kebersamaan itu di dunia Biker itu yang saya rasakan. Bisa kita touring jauh, kita dibantu, dikawal, dan benar-benar dipantau dengan teman-teman antara biker semua. Itu mungkin perkenalan dari saya sendiri, dari Coaster. Saya Tajudin ya. Dan ini saya mau tanya nih, yang di depan saya dulu ya, depan saya dulu nih, Bro Miji nih. Bro Miji itu dari mana nih Bro Miji nih? Ya, salam kenal buat semua. Perkenalkan, nama saya Miji. Saya dari Rift J, Rider Independent Priok Jakarta. Pembedaran saya di Arta Gading. Mungkin itu aja. Mungkin bisa dilanjut. Ya mungkin ke ini satu nih, aduh, yang big boss nih dari Om Topan nih. Oke, salam kenal. Nama saya Topan dari VOC Jakarta, Vario Club. Mungkin status saya di VOC sebagai member, dan usia klub saya sendiri mungkin di atas 10 tahunan ya. Tahun lebih. Luar biasa. Saya bergabung belum nyampe 10 tahun sih, dari 2010 saya gabung di VOC. Tadinya saya single fighter, dan mungkin dikenalin sama klub, akhirnya saya masuk di klub VOC Jakarta. Itu aja sih kalau dari saya. Untuk yang mungkin ada berkesan di VOC itu, pengalaman yang sangat berkesan gitu, gimana? Kalau pengalaman berkesan sih kebanyakan saya touring single ya Om ya. Kebetulan dulu saya memang dari single, dan touring pun kadang baru berapa kali sih saya touring sama klub VOC sendiri, baru 2 kali. Kebanyakan saya lebih perdana sendiri terus sih kebanyakan touringnya. Jadi mungkin pengalaman di klub bareng sama klub saya sendiri mungkin pas acara Jamnas Vario Nasional. Itu aja sih. Di mana tuh? Kebetulan Jamnas lagi itu kita jalan bareng, kita ke Bandung. Mantap, untuk berkesan banget kayaknya itu. Luar biasa banget pengalaman Bandung itu ya, luar biasa gitu. Iya. Sebenarnya saya tuh belum ada yang kelewat tadi di Bro Miji ini, kesannya di Ripj itu gimana nih Bro Miji ini? Waduh, kalau di Ripjanya, waduh susah senang bareng-bareng dah. Udah ngerasain yang namanya tidur di trotoar. Oh iya. Iya, sama ketum saya tuh, Bro Rasto. Berarti anak motor beneran ya? Itu kemana tuh ketemu Rasto? Waduh, nggak tahu dia lagi kemana dia. Terus juga sama Bro Ivin ya kan, terus sama Medo. Oh iya, dua Medo. Dua kita ini, aduh, luar biasa ini, aduh, Yang banget nih kita nih. jalan-jalan gini. Gimana nih kabarnya nih? Ya, alhamdulillah sehat semua sih kalau untuk Alhamdulillah ya. teman-teman dari kita. Ya, mudah-mudahan kita ya bisa ketemu nih di acara ini dengan orang yang, waduh, orang tua ini Om itu ini benar-benar kangen, benar-benar kangen. Nah ini kita satu lagi nih dari Bro Rio. Rio dari mana Rio nih? Ya, sebelum perkenalan saya mau pantun dulu nih. Asik. Agak suki minum sake. Cakep. Apa kabar saudara Bekes? Perkenalkan, nama saya Dio Bunglon dari BAC. BAC apa tuh? Apa? Blueberries Auto Club. Oh,
Nah terus itu kenapa ada bunglonnya itu? Kenapa itu? Nah di situ di kopdar saya itu di Harta Gading di Iya. Jakarta Utara. Ah. Di belakang itu banyak semak-semak. Nah disitulah ada banyak bunglon. Nah disitulah saya dipanggil bunglon. Penghuni Harta Gading. Iya, Luar biasa. Iya, tetangga sama POC. Nah, kebetulan POC itu kopdarannya di depan Blueberries Auto Club. Tahu kan di Harta Gading itu ada patung King Kong. Oh iya iya. Nah, Depan pintu masuk Pak. iya bukan dulu, bro. Bukan jauh King Kong yang dulu. Nah, tapi Ya, kita bilang itu. Nah. bilang King Kongnya jangan ngelirik gitu, tadi kan kurang. Ya, kopdaran saya ya seberangan sama dia. Sama POC. Wih, mantap. Berarti sama Rifje juga. Iya. Iya. Saya gabung di Blueberries Auto Club itu 2008. Wih, Ya, Blueberries itu terbentuk 2004. wow. Iya, ya. Wah, banget. Udah 18 tahun lah. Aduh, berarti kalah saya ya. Saya aja Ya. terbentuk itu dari 2005 ini 2004 Iya, biasanya. iya. Tadi subuh saya subuh. Iya. Mau maaf sebelumnya, badan saya nggak enak nih. Iya, Jadi agak batuk. Justru kita masih banyak ya. Iya, iya. Dengan Maksudnya, kondisi yang kurang enak masih betul. sempat kita ngobrol-ngobrol bisa di sini. Tapi saya batuk-batuk ini pengen nyobain permen Yosa nih. Wih. Kalau saya mau knalpot soalnya. Boleh, boleh. ya. Ambil. Ya itu makasih banget nih. Ini kayaknya sponsornya Saung ya? Aduh, Aduh, mantap Insya nih. Allah itu akan jadi partner Ya, sahabatnya insya Allah ya, Insya insya Allah. Allah itu bertahan. Ya bisa dicoba-coba semua boleh. Bisa. Kesannya di di Blueberry itu gimana nih? Ada kesan-kesan yang sangat Kalau di Blueberries itu kita keluargaan. Jadi sistemnya itu kita sering rolling. Tiap minggunya itu main ke rumah member-member masing. Jadi bukan hanya kita aja yang kenal. Jadi orang tua di Blueberries itu pada kenal lama. harus kenal Iya. ya. Silaturahmi Dan luar setiap biasa. bulan itu di agenda di Blueberries itu ada futsal sama pengajian. Luar biasa itu mah. Berarti Larry-nya Iya. member. Soalnya di anggota kita itu ada pemain bandnya, ada staffnya juga. Iya. Ya biasa ngamen kayaknya. Itu order kita itu. Order kita. Nggak benar. Oke. Nah, ini nih kan kita tuh kan anak-anak utara nih ya, anak-anak utara nih. Jadi domisili kita tuh di utara semua nih, Jakarta Utara nih. Saya dengar kan Jakarta Utara itu ada wadah namanya SPJU atau Saung Biker Jakarta Utara. Nah, ya, itu itu, ya kan? Betul. Pernah dengar itu kan? Nah, mungkin ada beberapa dari kita ini kan pernah di sana atau mungkin berlangsung gabung dari awal nih. Ini awal mula Saung ini gimana nu bisa terbentuk itu? Mungkin ke siapa dulu nih saya gitu? Ya, itu tuh gimana itu? Jadi mungkin saya jawab ya Om ya. Apa nih kayaknya? Awal pertama terbentuknya Saung itu pertama sih ngambil dari pengalaman ya saya pas ketika touring ya Om ya. Oh iya. Jadi ketika touring itu saya mungkin touring keluar kota atau kemana dan sempat dipertanyakan kenal sama ini enggak? Wah, iya. Yang domisilinya di Jakarta Utara, Oh, kebetulan iya. di Priuk. Iya, benar. Nah, kebetulan saya nggak kenal. Nah, sempat ada dikasih masukan ya sama anak-anak daerah. Lu touring jauh-jauh ngapain kalau nggak kenal keluarga lu sendiri di rumah? Betul. Wah, itu. Betul. Nah, itulah akhirnya di situ saya coba ngumpulin anak-anak utara dan saya soal di mana aja sih anak-anak biker utara ini. Kan karena di utara ini lebih dominan orang kenalnya itu para biker itu gangster. Ya, Banyaknya gangster. Saya dengar Ya, kita seperti itu ya. sebenarnya kita itu pengen mengenalkan gitu loh. Di utara ini ada loh klub ataupun komunitas. Jadi bukan hanya gangster aja. Betul. Sampai-sampai tuh kita dulu main soal atau touring. Ente dari mana? Iya. Dari Jakarta Utara. Jakarta Utara jauh juga main ke sini. Iya. Masih ada Bikers Jakarta Utara. Jadi Wih. saya dong. Masih ada Begitu ya. Iya. Pertanyaannya sampai segitunya ya. Iya. Segitunya. Terus ente kenal nggak sama klub-klub ini? Eh, Wah, saya nggak tahu. Nah.
mah ente nggak usah main jauh-jauh, main dulu di daerah lu dulu. Di rumah lu dulu, Iya, kenalin betul. keluarga lu di Iya, situ. betul. Lu istilahnya di situ satu keluarga, jadi kita satu rumah ya, satu rumah kita jalan. Tapi bahasanya kita nggak kenal bapaknya ya. Peribahasa Kita tuh. jalan aja, bapak kita aja nggak tahu di situ Iya. siapa gitu. Mak kita nggak tahu di situ Betul. siapa gitu. Jadi sekeluarga Betul. itu di rumah itu nggak ada yang tahu. Betul. Lalu kita mainnya sama tetangga Iya, gitu kan. Yang jauh dulu. Ah. Bisa touring jauh-jauh, Iya, 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 touring iya. aja di daerah Warakas ya. Iya. Pasti pusing lu. Pusing banyak gang. Betul. Seperti itulah Iya. ibaratnya ya, kita harus kenal dulu gang ini ya, klub ini, komunitas ini ya, itulah kita Jadi, harus saling. intinya berawalnya dari kita tuh semuanya pada nggak kenal ya, nggak Iya, kenal di benar. Jakarta Utara pada nggak kenal bahwa ternyata Jakarta Utara itu banyak anak Banyak, klub ya. Taunya Banyak tuh klub gitu. orang-orang daerah itu, Banyak. iya orang-orang daerah itu taunya di utara itu dulu banyak anak motornya. Ya, anak motor. Oh, iya, iya. Tapi Betul. bukan anak klub. Iya. Eh, Terus taunya gangster. Gangster. Kalau lewat Monas pasti anak-anak klub yang ada di Monas pasti bubar semua kalau lihat ada rombongan, wah ini orang Priok nih. Priok itu yang bikin jelek ya kan. Akhirnya ada usul lah dari teman kita ini. Nah, Iya. Jadi lanjutnya gimana lagi tuh Pak ceritanya Pak? Jadi kebetulan pertama kali sih ya ide ini tercipta awalnya sih dulu Oh, sempat ada wadah juga ya. Ya, ya. Oh, Mungkin iya. di utara dulu sempat ada wadah, cuman nggak sejalan. Loh, karena Kenapa awalnya tuh? Kenapa tuh? awalnya itu saya ngasih masukan, namanya suatu forum itu kan ide atau masukan itu harus ditampung Om. Walaupun biar bagaimanapun harus ditampung dulu, tidak bisa Betul. langsung dipatahkan gitu aja. Iya, Betul, betul, Gitu. betul, iya. Nah, akhirnya saya coba klub VOC pertama kali kopdar itu, wadah itu, dan pertama kali itu kita juga keluar langsung. Dan saya sempat ngomong, saya bakal bikin lagi nih wadah. Iya, iya. Gitu loh. Terus saya coba kontak beberapa teman saya yang saya sih ada namanya BGR ya Om ya. Ya. Bikers Apa tuh? dalam Revolution Om. Oh. Jadi kita itu cuma nisan-nisan aja. Kita sowan kemana-mana tetap bawa nama klub masing-masing. Iya. Oh, Nah, BGR itu dalam arti dari komunitas mana Iya. itu atau gimana Pak? Kebanyakan sih dari pertama dari Mega Pro, HMPC, terus dari Blade, Mhm. ada juga dari Miju. Oh, itu Oh, iya, iya, iya. Miju. Astro Boy, Betul. terutama. Itu siapa aja Pak nama-namanya Pak? Itu nama-namanya Ada orang, yang iya, iya. pertama kali kita bentuk itu ada Bro Maman, Hmm. Bro Kobo, terus Sigit. ada Suhel, Oh, ada Suhel, iya. Bro Andi, Randi. Sigit Bego. Itu sih yang kita biasa kumpul selesai kopdar kita kumpul lagi tuh Om. Iya, iya. Biasa kita sowan kemana-mana. Nah, Kita biasanya bahas tuh nih. waktu awal tuh kita biasanya kumpul di mana tuh? Di mana tuh? Kalau pertama kali kumpul kita selesai kopdar itu ngumpul di Harta Gading Om. Oh, di Harta Gading. Jadi Jadi masing-masing kan tempatnya beda. Di Iya, mallnya iya. apa di mana tuh? Di depan mallnya Om. Oh, Pas depan pintu mall. masuk kopdarannya Oh, VOC. Iya, iya. Awalnya di dekat-dekat Arta Gading dulu. Ada nggak di Iya, sekitar yang jalanan Arta Gading. itu, jalanan itu di jalan itu. Ya, Iya. awalnya di situ. Makanya mengenang itu di Arta Gading. Oh, iya. Sampai lah Kopsan tuh sore setiap sore di Robada. Iya, iya, iya. Oh, sempat di Rawabada. Iya. Ya, dan berkembangnya di situ di Robada Berarti banyak. Rawabada itu berarti stadion Rawabada gitu ya? Iya. Stadion Rawabada gitu ya. Oh, iya, iya. Nah, terus itu kelanjutannya gimana lagi tuh? Kelanjutannya Ah. sesudah saya jalan itu adalah beberapa komunitas yang pengen bergabung Tuh. ke BGR. Nah, Hmm. berhubung saya punya misi dulu pengen mendirikan wadah, mengumpulkan biker di utara Iya. menjadi satu. Tujuannya sih memecahkan ego Om. Ya. Kebanyakan kan klub-klub itu egonya tinggi. Ya. Iya, Jadi iya. kalau dulu itu komunitas itu gimana ya, kalau di mata klub itu biasa aja. Ah, iya, iya. Ditegur, di klakson nggak nengok kalau anak klub. Sombong gitu ya. Karena klub Oh. beda sama komunitas. Iya. Apa karena CC-nya apa gitu? Kebanyakan sih ya kalau klub itu kan pandangannya itu besar Om. Suatu organisasi besar. Oh, Lebih iya, iya. udah inilah ini lah, organisasi koordinir lah ya. terkoordinir. Iya, iya, iya. Nah di situ saya coba ciptakan wadah, saya ngumpulin teman-teman dan terus sempat belum berjalan ada namanya komunitas dari Jumse.
Jungse. Jungse. Ingat banget saya itu. Itu anak masih kecil itu ya. Jungse anak STM. Terus sama RICC, Rider Independent Jakarta. Bukan. Islamic Center. Rider Independence Islamic Center. Ya, kan ya. Independence Islamic Center. Loh, Independent. oh jadi RICC kalau misalnya itu. RICC namanya. RICC. RC. RICC. Islamic Center Community. Oh iya. Ah iya, Islamic Center Community. Iya, itu. Nah dia minta gabung nih di BGR karena BGR kita bukan wadah, hanya cuma sekedar iseng-iseng. Akhirnya ide saya yang lama saya coba bentuk nih. Iya. Bentuk wadah dan mulai satu-satu saya panggil nih, kita soan. Yang pertama kali saya ketemu itu dengan Bro Rio. Rio, ya. Saya panggil, saya punya ide seperti ini. Kita pengen kumpulin anak-anak utara biar jadi satu, kita jadi keluarga. Sesuai pengalaman kita yang touring kemana-mana tapi nggak kenal saudara. Iya betul. Sama kita mau bikin ngembangin ngembangin utara ini, kita mau merangkul adik-adik kita yang mungkin udah keluar jalur ya. Iya betul. Jadi mungkin kita rangkul satu-satu, mungkin nggak bisa cepet sih prosesnya, mungkin lama juga sih Om. Kita mulai dari 2013 dan 2013 ya. Kita merangkulin satu-satu, ketemu di jalan, kita gantiin. Panjang gitu. Pokoknya ya. ada baju, dia pakai baju komunitas atau klub, langsung kita gantiin Om. Oh iya. Kita langsung kenalin diri, kita mau bikin seperti ini wadah. Iya. Moga-moga nggak bantu disupport. Akhirnya mulai dikit-dikit ngumpul, kita mulai kopsan. Kopsan di mana? Kopsan itu kita di Stadion Robadak. Untuk pertama kali itu di tanggal 9 tanggal Saya aja udah lupa itu. ya tanggal 9 bulan 2 2014. Ya bulan Februari ya. Februari kita kumpul itu pertama kali kita ketok palu. Itu kita masih ABG itu ya? Ya, bawa namanya awal pertama Saung Biker Utara. Saung Biker Saung Biker Utara kita kumpul, mulai rame setiap minggu sore sih dulu. Jadi minggu sore itu kan kenapa kita ambil? Karena sekalian kita ada yang bisa buat family di situ. Mantap. Jalan-jalan sama keluarga ya. Jalan-jalan sama keluarga karena Dulu di Robadak itu enak dilihatnya kalau sore. Pemandangannya wow kalau buat anak muda. Banyak anak permainan anak ada dong berarti. Jajanan juga banyak waktu itu. Dan di situ banyak anak-anak muda juga yang belum terarah, kita rangkul satu-satu. Ya akhirnya banyak sih yang udah mulai ngebentuk suatu komunitas yang tadinya nggak punya komunitas, jadi akhirnya punya. Jadi ada ya. Ya. Jadi anak-anaknya anak IDLS jadi yang ikut ke kita. Gabung lah ya. Awalnya nggak ngerti safety riding, akhirnya kita ajarin dikit-dikit. Yang ngasih tauin sih bukan ngajarin sebenarnya. Ya tadi pakai sendal, ya udah mulai safety, pakai sepatu, celana panjang, gitu. Contohnya berarti itu tujuan saungnya itu berarti mulia sekali ya. Iya. Perjuangannya berat Om, banyak pro kontra dari wadah yang lama. Sempat komplain ke kita dan sempat saya lawan juga, lawan dalam arti kita argumen Om. Jadi argumen saya itu setiap warga negara Indonesia berhak membentuk suatu organisasi. Iya. Harus yang positif gitu loh, karena ada undang-undangnya juga gitu loh. Jadi nggak bisa melarang membentuk organisasi. Soal di utara ini dengan kita buka saung itu sebenarnya ada nggak sih yang namanya geng-geng gitu? Kalau di utara itu geng motor itu ada Om, dari dulu itu udah ada. Dari saya zaman SD itu pun udah terbentuk ya namanya geng motor di utara. Itu mulai dari awalnya trek-trekan, habis trek-trekan di jalan cacing itu biasa dia muter rolling sampai ya musuhnya mungkin dulu sering berantem namanya sama Pacinko ya Om ya. Pacinko pasukan Cina Kota lah. Iya. Kalau dulu musuhnya geng utara. Iya benar. Mungkin saya itu dulu masih SD sih Om, masih ikut sama Om juga. Oh iya. Kebetulan ikut. Gua belum lahir. Nah ini kan tadi bilang memang ada ya kayaknya di utara ini. Dengan kita ada wadah di yang bernama tapi apa namanya saung itu. Saung Nah, itu gimana dong? Ada dari mereka itu ada ini. Kalau untuk geng motor itu untuk diangkut itu
nggak bisa ya Om ya, mungkin bukan nggak bisa sih sebenarnya, Ya, prosesnya lama lah, karena masing-masing kan selalu ada pembaruan tuh, anak-anak muda yang belum terarah. Iya, Ya iya, mungkin iya. udah ada beberapa sih yang ikut gabung, bikin ngebentuk komunitas. Kayak di Rawabada kan dulu ada siapa tuh dia yang ring 17 ya. ya, Oh, ya, iya. Angel F Terus 17, yang ABM Nio 17, Sol itu dulu Vario, eh, 17 tuh, kita rangkul lah Nico. satu-satu gitu loh. Ya mungkin udah sekarang sih udah jadi komunitas gitu loh. Awal-awalnya sih anak-anak di Priok itu anak-anak utara ya awal ikut di dunia motor ya awalnya ya jadi geng itu. Kita Semua ya banyak para anak ikut-ikutan aja. Iya, iya, iya. Banyak juga teman-teman kita di SPJ itu dari bekas mantan-mantan dari Iya. Jadi sekarang tuh jadi di Saung ini, Saung apa namanya, Saung Biker Jakarta Utara gitu ya, jadinya ya. Itu udah berapa lama ini dirinya? Berdiri dari tanggal 9 bulan 2 2014 Om. 14 berarti Itu 9 ketok tahun palunya, ya. tapi kalau dijalanin ya dari 2013 Om. Oh, Lumayan. Saya dari jadi 2013. perbentukan kita Masih ya zamannya itu hampir 10 tahun gitu, sebenarnya satu dekade ya. Iya, Kita saya bikin itu. grup dari zamannya BlackBerry Om. Oh iya, Bukan WhatsApp. Oke, Ya, jadi zaman BlackBerry kita. Berarti saya masih pakai Nokia Ningnong. Namanya pun Saung ada udah beberapa nama ya Om ya. Dulu awalnya Oh, ada beberapa nama, Pak? Sampai nggak muat akhirnya ada aplikasi WA lah itu. Oh, iya, iya. Ada berapa nama? Awal. Pertama saya bikin namanya itu mungkin rada ini yang vulgar ya. Apa tuh? Namanya Apa? Pejuk. Wih. Kepanjangannya Persaudaraan Jakarta Utara. Wih. Mungkin namanya ternyata sih terlalu vulgar, akhirnya saya ganti tuh SPBU. SPBU. Pom bensin dong, pom bensin itu. Mungkin lebih condong ke pom bensin jadi guyonan. Tapi SPBU itu apa? Panjangannya? Saung apa ya namanya, saya mungkin udah lupa sih. Silaturahmi Persaudaraan Biker Utara. Biker Iya, Utara. iya, iya. Terus Terus kita akhirnya saya punya, kita kan nemuin konsep itu pengen kita kumpul sama keluarga kita nih. yang di utara. Oh, di utara. Akhirnya saya ngeliat biasa tempat ngumpul, tempat ngopi itu Saung Om. Saung ya. Oh, jadi iya, biasanya benar. ke Saung. Jadi iya, Saung iya. itu buat tempat kita pulang nih. Ya. Tempat kita tukar pikiran, tempat kita silaturahmi. Saung. Iya, iya. Akhirnya Teduh Saung gitu ya. orang kan sering ngopi di Saung dong. Iya, iya, Makanya kita jadiin namanya Saung Biker Utara. Saung bebas. Sampai terbentuk Saung Biker Utara dan diganti lagi ditambahkan Saung Biker Jakarta Utara. Iya, karena Itu yang kita membuat domisili di Jakarta Jakarta. Utara. Nah, terus juga mau nanya juga, ini dalam arti Saung Bikers Jakarta Utara ini apakah hanya teman-teman bikers yang ada di Jakarta Utara atau di luar Jakarta Utara atau gimana Pak? Maksudnya Awalnya Bro, sendiri terkenal. Iya. itu kebanyakan emang kita fokusnya di Jakarta Utara dulu ya Om ya, karena kita mengumpulin nih mana aja sih klub atau komunitas yang ada di Jakarta Utara. Gitu loh. iya, sampai iya. sampai di luar kayak dari Bekasi, dari Jakarta Pusat. Iya. Dia ngeliat di sini ada wadah. Awalnya support aja sih, tapi Oh, dia iya. kontribusinya banyak ya ke kita. Setiap Iya. ada apa-apa dia ada kontribusinya, yang kita anggap ya dia pun saung gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi saung itu siapapun yang tinggal di Jakarta Utara Khususnya. ataupun kopdar di Jakarta Utara, dia itu saung walaupun dia kopdarnya di luar Jakarta Utara. Oh, yang penting domisili ya. Domisili. Domisili. Tapi semakin berkembangnya saung, semakin banyak yang pengen gabung ya monggo. Kita welcome. Sampai ada temen dari Dari mana tuh? Deplat dari Bandung. Wih, Deplat. Bandung. Kobahe. Oh iya. Cimahi ya. Cimahi. Cimahi. Padahal Jakarta Utara ya bisa sampai Ya, keluar loh. dia Iya. pengen masuk ke wadah saung. Luar biasa. Deplat Luar itu. biasa. Daya tariknya ya. Oh, iya, makanya. Karena dia kerjanya di pelabuhan. Oh, Iya, Iya, iya. jadi mendekati ya, mendekati pekerjaan ya. Oh, bagus. Mungkin nama itu dari Purvega ya. Dia single beat. Oh iya, iya tahu ya. Terus Iya, iya. untuk logonya Nah, sendiri. logo, untuk pembahasan logo kita gimana masuk itu? ke logo nih. Logo itu sempat saya sampaikan ke Awal. Bro Andre yang ngebentuk logonya itu
Andre Kompi ya. Oh, itu dia. Kompi Dia Jakarta. ngedesain. Dia ngedesain saung ini, dia menanyakan Iya. apa sih konsepnya saung ini. Ya saya jelaskan seperti yang tadi saya cerita. Yap. Akhirnya dibentuk dan inilah logonya. Oh, Dia buat karena Iya, jadi bener ya. Jadi Oh, kita ada jadi saung. di sini ada Terus saung menaungi terus beberapa backer dan iya. karena motor itu berarti ya. motor itu variannya beda-beda ya Om ya. Ya, Makanya Iya, kita betul. pengen pecahin egonya, kita tunjukin lah logo ini. Iya, Karena beberapa jadi saung ini tuh jadi logonya. Beberapa varian motor. Jadi kita menaungi semua biker. Nah, ada saung benar, biker benar. itu logo dari saung sendiri gitu ya. Iya. Sangat luar biasa ini saung ini ternyata ya. Wah, mantap. Nah, mungkin apa sih yang dirasakan sudah terbentuknya nih, sudah terbentuk saung yang umur sampai 9 tahun ini ya, dengan usianya 9 tahun ini, apa sih yang telah dirasakan selama ini nih untuk kita para yang udah bergabung nih di keluarga saung ini nih? Yang pernah jadi berkesan itu ya saya sendiri sih. Saya lebih banyak kenal teman-teman saya di utara, saudara saya di utara gitu loh. Saya lebih banyak nambah pengalaman, nggak perlu jauh-jauh sih saya nyari pengalaman, touring jauh. Teman saya di keluarga saya sendiri utara, pengalamannya juga banyak. Kita saling sharing, nambah pengalaman, nambah ilmu. Mungkin ada kita bisa juga saling tukar informasi masalah kerja atau di dunia macam-macam sih Om, bisnis. Iya. Jadi akhirnya kita lebih mengenal banyak ya, Iya. di utara itu sendiri. Walaupun klub-klubnya udah bubar nih. Terus gimana tuh? Walaupun klub-klubnya udah pada bubar atau udah pudar, Iya. kita masih rangkul keluargaan itu. Oh, jadi kita lebih kuat keluargaan. Ya, jadi silaturahmi itu nggak putus. Oh, jadi kalau bisa mungkin yang mulai redup-redup itu ya, Ya. kalau diredup itu kalau bisa dinaikkan lagi ya, Ya, dinaikkan betul, lagi, seperti itu. dibangun lagi gitu kan. Nah, jangan istilahnya mungkin selama ini tidak ada yang kenal di Jakarta Utara klub-klub, akhirnya mereka merasa minder ya sendiri. Tapi akhirnya dengan gabung jadi keluarga saung ini mereka jadi percaya diri bareng lagi, lah. naik lagi tuh. Jadi bendera-bendera mereka itu berkibar kembali ya. Ya. Jadi sebetulnya itu dari perjuangan saung sendiri. Salah ya, satu ya, visi misinya menyatukan. saung sih itu. Iya, Salah satunya ya. Iya, salah satunya mungkin visi misi kita banyak banget ya. Nah, mungkin itu salah satunya. Pahit-pahitnya juga ada juga yang nggak suka, ada yang Ya, suka. ada begitu betul lah, ya. Suka cita Iya. kita ya. Oh. Nah, terus untuk kan kita kan Kopsan nih kan ada Kopsan ya yang tadi dibilang kan ada Kopsan sore lah. Iya. Nah, terus untuk SBJ ini pertama kali Kopdar Iya. gabungan itu rolling ya, rolling. iya itu kan kan di mana? Pertama kali kita tadinya di Kopsan ya, Kopsan aja minggu, terus kita mau ada ini. Kebetulan saya kan pengen kenal nih komunitas atau klub di Jakarta Utara, akhirnya kita ngadain Kopdar nih. Kopdar keliling sih namanya. jadi rolling ya. Ya, Kopling kopling. lah. Kita ngadain kopling. Ya, kopling. Awalnya sih dia Kenapa? Kopling. Biar kita lebih kenal nih, titik-titiknya di mana sih saudara-saudara kita nih yang Oh, Kopdar di Utara. jadi saling tahu ya. Jadi saling tahu, dan tujuannya Kopdar juga kita cari yang komunitas sudah mulai redup Om. Ya. Oh, Jadi iya. untuk ngebangkitin nih para membernya dia, wah klub gue udah ramai lagi nih. Oh iya. Iya. Gitu loh, tujuan kita seperti itu. Akhirnya pertama kali sih kita Kopdar itu ke Kostrad ya Om ya. Kostrad ya. Oh, berarti berarti saya hampir lupa malah. pertama kali Di ke Kostrad Kostrad. ya. Baru ke GMC ya. Ya, oh, Kostrad. Berarti yang di Kopdaran yang itu ya di dekat di Di Kelapa Gading. Kelapa Gading Kelapa gitu ya. Gading. Oh. Aduh. Depan Nissan. Maka bakal sendiri lupa. Itu pertama kali Kopdar Gap SBJU dan itu ada beberapa klub atau komunitas pas waktu itu. Kalau klub dan komunitas sendiri mungkin udah lebih dari 20 bendera ya. Pas pertama kali Berapa kali Kopdar Gap? Kopdar Gap itu udah di Kopsan sendiri kita udah 20 lebih lah. RBU, udah 20 lebih. GMC. Hampir mau 30 bendera. Pertama kali Kopsan sampai ke Kopdar. MQ. Dan data terakhir yang awal pertama kita main itu udah hampir di
atas 50 bendera om. Ya, oh, ya. Sampai yang single-single. Single, klub, komunitas, semua ada. Luar biasa nih. Nanti harapan ke depannya untuk saung ini gimana nih? Untuk mungkin ada beberapa dari Bluebird ini. Rio. Aduh. Sesuai dengan moto Jangan kita. senior saya juga di Bluebird ini. Iya, makanya ini. Ya. Sesuai dengan moto SBJU. Sesuai dengan moto SBJU. Apa tuh motonya? Apa tuh? Jangan ada dusta dan pelisian di acara kita. Nah, itu kok bisa tercetus moto itu gimana sih? Itu awalnya sih dari almarhum ayah kita. Oh, iya. Bisa perkenalkan itu Itu almarhum Om Jin dipanggil Saiful. Panggilannya Om Jin sendirian. Ya, Om Jin sendirian. Nama aslinya Om Saiful. Nama Dia Om Saiful. itu. Ada yang tahu nggak, masih ingat gitu kapan mereka Om Jin itu wafat? Kita tahun berapa ya, Bro Ji? 18. Berarti Anip yang kelima keempat ya. Berarti itu setelah umur tahun yang keempat berarti ya. Ya. Beliau yang Selama 4 tahun ini Om itu membantu banget, banyak banget berarti ya. sampai Anip pertama. Om Jin itu Iya. dia awalnya sih dari sigap ya om ya. Ya. Dia wadah sigap di Kota Tua. Dia pun nggak tahu masalah kayak kayak wadah apa mobilnya buat segar? Wadah. Oh, wadah. Dia nggak tahu kalau di utara itu rumahnya sendiri ada wadah om. Wah, itu jadi salah satu usaha kita juga Udah kita ternyata koksan jalan pertengahan, kita soan nih, Soan. wadah-wadah lagi om. Oh, jadi nggak cuma hanya Antara klub klub atau komunitas yang di utara, kita soan juga ke wadah-wadah seperti SAB. Wah, Dulu ada namanya sigap. Bener-bener. Kita Sigap. soan. Iya. Jadi Galaksi. Iya. kita itu tujuannya dulu datang, kita langsung soal sih om untuk undang teman-teman kita yang lain. Jadi kita nggak nunggu dia yang datang, tetapi kita datang duluan. Oh, kita menghormati. Iya, iya. Makanya di situ mulai memperkenalkan rame diri lah. ya. Memperkenalkan diri ya. Benar, Oh, iya. mengenalkan diri. Makanya kita menghormati ya, yang lain pun juga sama gitu, ada timbal baliknya. Iya. Ya, kedepannya buat SPJU ya seperti itu Om. Maunya bikin saudara makin banyak, perluas lagi. Amin. Ya, Dan makin persaudaraan kita di utara makin erat lagi, Makin solid ya. makin solid. kompak. Iya. Mantap sih itu mah. Mungkin kalau bisa sih, ya saya masih ada PR sih. Apa Mau tuh? bikin SBI. Gitu loh, mungkin apa tuh SPG? Apalagi? SBI itu Sound Baker Indonesia. Saya Luar pengen biasa. Jadi sound lebih- itu nasional loh. Jadi Iya. udah kangen nasional. Mungkin nanti Amin. udah berapa sih ada Semoga 2 tempat yang sampai kita ya. buka. Amin. Iya. Kita buka kayak saung. Iya. Kita sih nanti semua di bawah naungan saung om. Amin. Alhamdulillah, ternyata harapan-harapan dari saung Nanti. ini dari para biker-bikers yang istilahnya Kedua. dari awal ya, kita dari awal membentuk dari ini, harapannya ternyata bukan cuma sekedar di Jakarta Utara aja. Benar. Gitu kan, berarti ini sentral, kita mau bikin kayak checkpoint yang Ya, itu salah satu checkpointnya checkpoint benar. udah. Dan jadi sentralnya itu udah ada di Jakarta Utara, Iya, kita Utara, mungkin iya. bikin checkpoint yang akan di beberapa tempat, beberapa daerah. Itu akhirnya kita akan mencapai ke Nusantara dengan nama nanti bukan biker Jakarta Utara lagi, Ya. namanya Sound Baker Sound Baker Indonesia. Luar biasa, Iya, semoga iya. ini tercapai. Amin. Luar biasa nih. Oke, alhamdulillah untuk saat ini mungkin di acara kita ngobras ini ternyata cukup banyak pengalaman dan sejarah-sejarah dari Saung sendiri ini. Saya sangat berkesan ya. Yang mungkin salah satu saya juga dari Saung, dari Koster ini yang tadi bilang saya juga sampai lupa, ternyata kopdar pertama itu di Koster di tempat saya sendiri. Sama Dan dengan alhamdulillah, mudah-mudahan ini kerukunan kita dan dari semua biker ini saling mensupport apapun istilahnya kreativitas Ya. dari klub-klub yang punya cita-cita untuk membesarkan Saung. Kita yang penting saling mendukung. Iya. Jadi tidak ada yang namanya saling mencela gitu. Jadi selama tujuannya positif, apapun yang ada di saung selama tujuannya positif, kita jangan menghalangi om. Oh siap, oh, Gitu. itu luar biasa nih Bos. Jadi biarin, kita support aja. Iya, Gitu loh. betul. Jangan sampai harus kenapa konfirmasi.
Iya, betul. Itu nggak perlu. Tujuan kita ya kembangin aja Saung selama tujuannya positif. Jadi Itu sih. intinya setiap ada ide bagus, kamu harus selagi kita bikin ide terus kamu bisa jalanin aja. Jalanin. Itu yang lain yang penting ngedukung ikut Kita sampai kasih di mana. support, Om. Selagi itu positif. Siap. Aduh, terima kasih banyak banget ini Bro Miji dari Rifje, Bro Novan juga dari POC, dan Rio Bunglon nih dari Blueberries ya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi dengan Prokes yang akan datang lagi nanti selanjutnya dengan episode yang lain, mungkin akan lebih seru-seru lagi. Iya, kita akan mendatangkan narasumber yang mantap. Oke, luar biasa. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.